Munculnya aliran kalam dalam peristiwa At-Tahkim. Sebelum masuk ke materi, mungkin sudah ada yang tahu makna ilmu kalam. Apa pengertian ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan, seperti keesaan Allah, sifat-sifatnya, meyakini hari akhir dengan menggunakan logika dan wahyu sebagai dasar. Tidak Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi pada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Pada masa ini pula, para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Jadi, bisa dibilang pada masa ini akidah menggunakan konsep birosatun wahidatun faqat. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu ditandai pada masa akhir dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq yang berhasil menjaga persatuan umat meski menghadapi tantangan seperti nabi palsu dan penolakan untuk membayar zakat. Yang kedua ada Umar bin Khattab yang melanjutkan stabilitas dan ekspansi wilayah Islam agar lebih luas dan sejahtera. Yang ketiga ada Utsman bin Affan yang melakukan reformasi administrasi tapi justru memicu ketidakstabilan politik yang berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, terbunuhnya Utsman bin Affan ini menjadi awal dari fitnah Al-Kubro, yaitu fitnah besar. Pemicu utamanya adalah muncul perpecahan dalam umat Islam. Nah, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang menghadapi dua tantangan, yaitu perang besar. Yang pertama perang Jamal, yaitu melawan Aisyah. Yang kedua ada perang Siffin yang melawan Muawiyah. Nah, perundingan damai Tahkim justru memicu perpecahan. Lalu muncul tiga golongan besar, yaitu Syiah, pendukung setia dari Ali, Khawarij yang keluar dari kelompok Ali karena menolak Tahkim, dan yang ketiga adalah pendukung Muawiyah. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan akidah meningkat karena kokohnya kekuasaan Islam dan banyaknya mu'alaf. Pemerintah mendukung paham Jabariyah yang menekankan takdir mutlak, dipelopori Jam bin Safwan. Sebagai tandingan, muncul paham Qadariyah yang menekankan kehendak bebas manusia, dengan tokoh Maghbad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Para sahabat memilih tidak terlibat, sedangkan Hasan al-Bashri berpendapat pelaku dosa besar tetap mukmin tetapi fasik. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dan non-Arab Ajam sangat erat. Ini menyebabkan banyaknya terjemahan filsafat Yunani dan Persia yang mempengaruhi pemikiran Islam, lalu melahirkan ilmu kalam, ilmu tentang akidah. Tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mulai menulis kitab-kitab akidah untuk mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ilmu kalam berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan dijadikan ilmu mandiri, terpisah dari fikih. Namun, pemerintahan saat itu menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai paham resmi. Ulama yang menolak ajaran Mu'tazilah, khususnya soal Al-Quran adalah makhluk, mengalami tekanan berat dalam peristiwa Mihnah. Dasar ini membuat umat Islam menjauhi Mu'tazilah, lalu muncul Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang membawa pemikiran akidah modern. Menggabungkan dalil akal dan wahyu, pemikiran mereka diterima luas dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Akidah Islam setelah Bani Abbasiyah ditandai berkembangnya paham Asy'ariyah dan Maturidiyah yang moderat, memadukan dalil nakli dan akal hingga menjadi mayoritas umat Islam, atau bisa disebut juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abad ke-8 Hijriah, Ibnu Taimiyah mengkritik Asy'ariyah dan memunculkan gerakan Salafi. Dilanjutkan tokoh seperti Ibnu Qayyim, Jamaluddin, Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa Tahkim terjadi saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pasca pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menolak baiat dan menggalang kekuatan di Syam, memicu perang Siffin 37 Hijriah 600 atau 697 Masehi. Saat pasukan Ali hampir menang, Amr bin As mengusulkan perundingan yang akhirnya diterima Ali karena desakan pasukannya. Selanjutnya masih dengan peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim atau yang bisa disebut arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan berlangsung di Daumatul Jandal. Tujuan utama dari perundingan ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua pihak. Masing-masing pihak mengirim delegasi, dengan pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah oleh Amr bin As. Kedua delegasi sepakat bahwa Ali dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing, dan urusan kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah baru. Namun, saat menyampaikan hasil kesepakatan di hadapan para delegasi, Abu Musa al-Asy'ari diminta berbicara lebih dulu oleh Amr bin As dengan dalih menghormati usia dan keislamannya yang lebih awal. Ternyata permintaan ini hanyalah siasat politik. Peristiwa Tahkim, Abu Musa menyatakan bahwa keduanya sepakat mencopot Ali dan Muawiyah demi kepentingan umat. Namun ketika giliran Amr bin As berbicara, ia malah hanya menyatakan pencopotan Ali, lalu langsung mengangkat Muawiyah sebagai khalifah.
Abu Musa merasa tertipu dan suasana pun menjadi gaduh. Pendukung Ali kecewa berat, sedangkan kubu Muawiyah merayakan keberhasilan tersebut. Peristiwa ini menjadi awal dari kekuasaan dinasti Umayyah dengan Muawiyah sebagai khalifah di Damaskus.